Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Srengenge Channel. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang tutorial pertukangan. Nah, seperti yang Anda lihat pada judul maupun thumbnail, kami ingin mengajak Anda untuk sama-sama belajar tentang bagaimana sih teknik pemasakan granit. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus videonya. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama pelaksana pemasangan granit ya. Selamat siang Mas Bro. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa ini? Saya Mas Isa. Isa Ansori ya. Oh siap-siap. Enggak Isa tuh ya, Isa Almasi ya, enggak masuk akal. Ngeri. Oke Mas Isa. Ini Mas, kita ini kan mau belajar tentang masalah granit ini ya, pemasangan granit. Cuman untuk sebelum itu Mas, apa sih Mas perbedaan antara granit dengan keramik itu? Kalau masalah perbedaannya itu kalau dilihat dari bentuknya aja ya Mas. Kalau granit itu dia lebih presisi Mas. Kalau keramik itu biasanya lebih pojokan itu melendung-melendung. Maksudnya melengkung-melengkung gitu Mas. Jadi kalau ditabrakkan itu perlu ada nut yang lebih lebar. Kalau granit itu nempelnya lebih nempel lah. Jadi kelihatan luas ya kalau dipasang secara merata. Jadi maksudnya nutnya itu enggak terlalu lebar gitu? Ya betul. Kalau keramik itu lebih lebar, kalau granit lebih kecil. Oh iya. Karena presisinya itu. Ya karena presisi. Baik Mas Isa, ini pertanyaan selanjutnya. Granit itu banyak macamnya Mas? Kalau sing dari literasi yang biasanya aku baca, terus aku yang pernah masang itu ada dua macam Mas. Jadi ada yang polish atau ngarani itu wis halus, atau yang satunya itu unpolished, jadi dia kasar, teksturnya finishingnya kasar. Apa seperti dop itu Mas? Kalau ngedop enggak Mas, jadi dia tetap halus licin, sama yang satunya itu kasar. Jadi kayak biasanya dibuat di teras, terus dinding. Oh iya. Buat eksterior lah. Kalau yang unpolished itu biasanya kamar mandi. Oke, sekarang gini Mas, seandainya saya adalah customer-nya nih, apa sih yang harus saya ketahui untuk memilih granit? Harus granit yang seperti apa, untuk harus saya pasang di mana? Biasanya itu kalau polis Mas, kebanyakan untuk interior ya, kayak dibuat ruang tamu, pokoknya yang Mas interior lah. Kalau yang unpolished itu biasanya untuk lebih ke eksterior, buat dinding luar, terus garasi, carport, kamar mandi kan soalnya licin. Kalau licin ketemu licin kan nanti orangnya kepreset. Blind. Siap. Oke, berarti untuk yang polis di interior. Ya, interior. Ya. Yang di luar unpolished. Oke, lanjut. Lanjut ke teknis ini Mas ya. Untuk pemasangan granit sendiri Mas, buat apa ngarannya? Luluane. Luluan. Luluane emang piro banding piro? Kalau luluane yang biasa kita pakai itu 1 semen banding 6 pasir, atau 6 sampai 7 pasir Mas, tergantung kondisinya. Kan kadang kita sebelum pekerjaan kadang menemui kalau kita pas dari nol mungkin tanahnya wis kita rapat Mas. Kalau kadang kita suruh masang granit kadang lemah sih, nyemek kalau kita kasih basah ya tambah belenyek sudah tadi kepasang Mas ya. Biasanya gitu. Kalau kata orang Jawa jadi belenyek. Oke. Berarti untuk menentukan berapa banding berapa itu Mang, kita harus cek apa dulu Mas? Cek kondisi juga, kadang kondisi pewarna soalnya Mas ya. Kita habis pakai 16. Soalnya kan kadang airnya kita kasih banyak, soalnya kan terserap lebih cepat. Kalau terserap lebih cepat itu kita semuanya lebih banyak. Kalau pas mendung-mendung itu pakai 17. Intinya pokoknya lek garingnya cepet Mas, garingnya cepet itu kita pakai 16. Nah, lek garingnya suwe kita pakai 17. Nah. Oke, jadi seperti itu pemirsa ya. Siap. Oke, ini untuk pemasangan granitnya ini Mas. Hal yang paling rumit itu biasanya yang ngapain? Kalau rumit yang paling rumit lah.
yang paling rumit itu sebenarnya nggak rumit Mas, cuman kita butuh nelateni Mas. Biasanya bahkan ngelasi pinggir-pinggir ya Mas. Oh Nah, tapi sebelum itu biasanya juga hal penimbangan itu juga riskan Mas. Jadi antara timbang itu antara kadang kan satu ruangan sama ruangan lainnya kan beda tinggi. Jadi kita harus menyamakan satu tingginya itu biar sama semua. Jadi kalau biasanya kan samanya kan ruang tamu, kamar, ruang keluarga itu kan tingginya harus sama. Iya benar. Jadi kita ukuran timbangannya harus pas. Jadi patokannya harus sesuai. Jadi biar rata semua ini. Jadi kan kalau rata kan dipandang juga enak. Oh iya jelas. Oh ya, ini untuk setup pemasangan Mas ya. Iya. Setup pemasangan kan biasanya habis ditimbang ini udah rata. Ya. Yang kita tahu itu dari beberapa tukang ya, pasti itu masang pertama kok dari tengah Mas, nggak dari pojokan. Enggak gitu. Soalnya masang dari tengah itu juga ngukurnya itu kan enak Mas. Jadi buang itu kan ke samping. Kalau nanti Joko dari samping kan buang malah satu sisi tak. Oh iya. Jadi ketok las-lasan atau lek ngarani ya pinggiran itu ketok sak sisi iya. juga jelek. Jadi benar. dibuang ke samping kanan kiri. Ngarani ngepalani Mas ya, dikepalani. Jadi kepalaan jalur pertama itu mesti Nah itu loh. Untuk menentukan kepala itu harus di posisi yang mana Mas? Nah, posisi yang mana itu biasanya kita ambil dari yang paling, kalau timbangan itu dia paling tinggi Mas. Jadi kadang-kadang kan kita ruangan gak sama. Jadi di kamar 3 cm, di depan 5 cm. Jadi kita cek di kamar ini nutut, kadang-kadang nutut nutut timbang itu kita ambil dari depan. Oke. Ya, siap. Nah ini untuk tadi itu untuk pemasangan granit Mas ya. Ya. Ini untuk pemasangan juga ini masih di pemasangan. Apakah teknisnya itu cuman itu aja Mas? Maksudnya cuman satu tok atau ada banyak sekali teknis pemasangan? Ada yang pernah saya kerjakan. Teknisnya itu ya macam-macam Mas. Kadang kita kan menemui ada orang yang mau bongkar, mau ganti dari keramik ke granit kan kita ada beberapa metode itu. Perlu kita bongkar atau kita langsung tumpangi juga bisa. Terus dari baru juga kita bisa. Terus nempel di dinding itu juga ada tekniknya sendiri. Iya benar. Ya dibuat meja atau anu kan tekniknya sendiri. Oke. Ini berarti kebetulan yang kita pasangkan sekarang yang dibuat lantai ya Mas. Yang buat umumnya. Jadi setelah kita timbang kita ambari pasir sekitar 3-5 cm, terus luluan itu baru kita pasang granitnya. Oh ya, ini kalau saya lihat kan ini sama apa enggak sih pembuatan luluan? Ya, luluan. Antara granit dengan spesies ya. Iya. Ini spesies lek cari orang teknik spesies Mas. Aduh, aku tuh tukang ya. Itu nanti lama-lama bisa tahu ya Mas. Siap. Itulah bikin kombinasi luluan itu mau spesies itu mau antara granit sama keramik itu kok kayak sama Mas? Sebenarnya beda tapi nggak spesifik Mas. Kalau biasanya keramik itu kan dia lebih basah sedikit soalnya kan dia kan hitungannya tanah liat Mas. Tanah liat basah ketemu basah dia nempel ini lebih kuat karena kalau granit kan dia pasangnya kering. Jadi kalau kering ketemu kering. Oke, berarti memang tampak sama Mas ya? Ya, hampir sama. Dan gimana ya, kalau keramik itu kan dia perlu, kalau sebelum masang kan perlu dibasahi dulu. Istilahnya lewat Jawa dikum bisa Mas. Nah, lek granit itu nggak perlu dikum ini Mas. Kita lanjut Mas ya? Ya, betul. Keunggulan rumah mau pakai granit itu apa Mas? Keunggulan yang pertama dari sisi pemasangan Mas. Kalau granit itu lebih cepat Mas. Soalnya itu tadi kan lebih kering, terus nggak perlu dicop, nggak perlu dianu. Terus kalau dari sisi pemakaian granit itu kan lebih adem, soalnya bahannya itu sama kayak yang dipakai bahan marmer. Jadi kayak itu kalau di itu lebih adem. Keramik itu kan ya adem cuman nggak seadem granit. Oh berarti kalau ada yang bilang bahwa sifat granit itu menyimpan panas itu nggak bener Mas ya? Mitos itu. Kalau diarani gak bener gimana? Tapi yang selama ini kita pasang itu granit itu lebih adem Mas daripada keramik. Oke, siap. Terus sekarang kan tadi kelebihannya Mas ya? Ya. Kelemahannya ini sekarang. Kelemahannya ya. Kalau pakai granit itu kelemahannya apa? Pasti ono lah. Ya pasti ada Mas. Ada kelebihan ada kekurangan. Iya jelas. Ya sempurna aja lah. Tuhan.
Oke, siap. Jauh-jauh. Kalau dari pemasangannya aja itu, kalau granit itu ya tukangnya ya juga harus milih mas. Oh. Soalnya kan juga riskan ya. Jadi karena secara harga juga lebih mahal granit kan. Jadi secara pemasangan kita harus juga milih tukang yang benar-benar bisa, Pengalaman. ya benar-benar pengalaman. Jadi resiko pecah, resiko anu kan juga lebih kecil mas. Kalau keramik mungkin pecah, mungkin nggak seberapa. Kalau granit pecah ya. Iya, harganya. Iya. Harganya siap. Gitu. Berarti termasuk salah satu kelemahannya adalah harga lebih mahal. Harga lebih mahal, tapi kita juga cari wong Jawa rego gawa rupa. Iya. Siap. Berarti itu kudu kelemahan lek ngono Mas yo. Iya, tapi termasuk kelemahan mas. Tapi kalau dibanding keramik ya mas, kan jadi lebih mahal lah mas dibanding keramik. Benar. Kita perbandingkan sama keramik itu tadi. Kalau kelemahan ini sama keramik ya dia lebih mahal. Oke. Ini pertanyaan kayaknya ini hampir mendekati yang terakhir ini Mas ya. Oh, oke, monggo mas. Ini dari selama Masnya ini apa ya menggarap Oke. mengerjakan pengerjaan di pembangunan rumah ini, pernah ada nggak customer yang rewel yang katakanlah ini nggak kayak gini kudune ini atau gimana, ada nggak? Kalau rewel secara teknis karena kan kadang orang customer kan bukan dari orang teknik mungkin. Nah. Kalau dari teknik belum pernah mas, alhamdulillah, karena kita ya maksudnya standar yang kita kerjakan. Kalau mungkin rewel gara-gara gak cocok itu pernah mas. Jadi pernah granit itu 3 ruangan kepasang, dua berjalan ke 3 ruangan terus kepasang 1 hari itu. Baru besok itu suruh bongkar mas. Waduh. Gak cocok kayak. Jadi awal kita pasang ukuran 80 terus besoknya diganti 1 meter. Iya. Wah, jadi kan 2 kali kerja, jadi wis kepasang wis mari bongkar lagi pasang lagi ya. Nah itu akhirnya pengerjaan yang sudah selesai akhirnya dibuang itu apakah CV memberikan keringanan? Kalau keringanan enggak mas, soalnya kan kita awalnya IJP kan rekennya IJP ukuran 80 kok terus diganti 100 ya otomatis harus nambah mas. Lah orangnya kan memaklumi itu, soalnya orangnya sendiri yang minta. Oh lah ya kan orangnya yang minta 80 awal gede 100 gelem nambah ya tangali ya udah. Tapi untungnya wongnya loyal mas. Oke, harus dipaksa loh mas. 80 lagi gantilah 100 ya gak mau nambah ya. Tambahnya melok sopo. Kalau bongkar mungkin masih kita bisa lah kita bantu, tapi kalau secara material kan kita harus tambah mas, ganti baru dong kan gitu. Iya. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang paling terakhir ini mas. Sebagai customer mas, kenapa harus pilih granit? Sebenarnya memilih granit atau enggak itu tergantung dari customer mas, tapi saya sarankan kalau ada uangnya lebih ya langsung milih granit aja. Soalnya tadi kesannya wis kesan mewah lah mas. Benar. Jadi kebutuhan mewah, tapi kalau uangnya cukup buat keramik ya monggo, kita tetap melayani ya. Ibaratnya itu tadi kan penjahit mas. Iya. Penjahit. Kalau ada uang segini ya kita monggo, kita kasih saran yang terbaik ya. Jadi kalau katakanlah kita punyanya uang B, gimana caranya bisa jadi A? Kalau itu malah nurunkan mutu mas. Jadi aku ngarap ya rada moh mas. Ini ono wong rene sopo iki sing ngarap kok elek mengan ya gak pantes ya mas. Iya benar. Kok elek mendhe ya. Kita bukan seperti itu mas. Jadi ngurangin mutu, ngurangin spek itu mas kurang masuk. Karena memang dari perusahaan masnya ini memang mutu nomor 1 ya. Ya tetap kita jaga. Jadi kalau ya itu tadi mas ya wis rego kok rupo ya gitu. Siap. Tapi bukan berarti meskipun murah kita nggak bisa menggarap. Iya, nggak bisa menggarap ya, tetap kita garap tapi dapati yang seperti ini kualitas ini. Selalu bisa. Bisa mas. Oke mas, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Saya terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Semoga kedepannya CV ini semakin besar. Amin. Semakin lancar juga nanti kedepannya ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya pemirsa, proses pemasangan granit pada lantai. Oh ya, bisa pemirsa lihat langsung hasilnya tutorial pada hari ini. Oh ya, untuk lokasi pembangunan pada hari ini, kami bertempatan atau pembangunan ini bertempatan di Desa Sumber Sekar yang berada di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
yang mana pembangunan ini masih dalam proyek CV Srengenge Engineering. Nah, untuk pemirsa yang ingin lebih tahu lagi apa sih CV Srengenge Engineering itu, kami sudah menyiapkan link pada deskripsi. Oke, kami rasa cukup untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.